Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua dun sanak sadonyo dan semua warga Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Manajemen klub kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini resmi mengumumkan bahwa mereka tidak memperpanjang kontrak asisten pelatih Hengki Ardiles untuk kompetisi Super League musim 2025-2026. Keputusan ini tentu menjadi titik penting dalam dinamika kepelatihan di Semen Padang FC. Mengingat Hengki Ardiles bukanlah sosok yang asing di tubuh klub ini. Ia merupakan legenda hidup Kawasira yang telah mengabdikan diri sebagai pemain dan pelatih selama bertahun-tahun. Hengki Ardiles memulai karir kepelatihannya di Semen Padang FC sejak tahun 2019. Awalnya, ia dipercaya sebagai asisten pelatih untuk tim U20. Kemudian naik pangkat menjadi asisten pelatih tim utama pada musim Liga 2 2022. Mendampingi pelatih kepala Delvi Atri. Pada Liga 1 musim 2024-2025, Hengki kembali dipercaya sebagai asisten pelatih di bawah pelatih kepala Hendry Susilo. Namun, setelah performa tim yang kurang memuaskan di awal musim, Hendry Susilo memutuskan mundur dari jabatannya pada September 2024. Tepat setelah kekalahan dari Malut United. Manajemen kemudian menunjuk Hengki sebagai pelatih interim atau caretaker untuk mengisi posisi pelatih kepala sementara waktu. Sebagai pelatih interim, Hengki berusaha memperbaiki performa tim yang saat itu tengah terpuruk di zona degradasi. Ia memimpin tim dalam beberapa laga penting, termasuk persiapan menghadapi Barito Putra di Liga 1, dengan strategi menyerang dan evaluasi menyeluruh terhadap skuad. Namun, masa jabatannya sebagai caretakernya bersifat sementara, menunggu keputusan manajemen terkait pelatih kepala baru. Baru-baru ini, manajemen Semen Padang FC secara resmi mengumumkan bahwa kontrak Hengki Ardiles sebagai asisten pelatih tidak diperpanjang untuk musim Super League 2025-2026. Hengki sendiri mengonfirmasi kabar ini melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, di mana ia mengucapkan terima kasih kepada klub atas kesempatan yang telah diberikan selama ini. CEO Semen Padang FC, Win Bernardinho, menyatakan bahwa kontrak Hengki memang sudah berakhir dan keputusan mengenai staf kepelatihan musim baru sepenuhnya menjadi kewenangan pelatih kepala baru. Win menegaskan bahwa yang terpenting bagi klub adalah membentuk tim pelatih yang solid dan sesuai dengan visi pelatih kepala demi mencapai target kompetisi. Keputusan manajemen ini bukan tanpa alasan. Semen Padang FC saat ini tengah dalam proses restrukturisasi besar-besaran untuk menghadapi kompetisi Super League yang sangat kompetitif. Pelatih Semen Padang FC Eduardo Almeida yang membawa visi dan strategi baru untuk membangun tim yang lebih kuat dan berdaya saing yang tinggi. Selain itu, manajemen juga sudah mengamankan 8 pemain asing, 4 diantaranya berasal dari Portugal, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas skuad secara signifikan. Dalam konteks ini, manajemen ingin memberikan ruang bagi pelatih kepala baru untuk menentukan sendiri komposisi staf kepelatihan yang sejalan dengan filosofi dan gaya bermain yang diusung. Hengki Ardiles meskipun memiliki lisensi AAFC dan pengalaman panjang di Semen Padang FC, dianggap manajemen sebagai bagian dari era sebelumnya yang perlu disesuaikan dengan arah baru klub. Keputusan ini juga mencerminkan profesionalisme manajemen yang berani mengambil langkah strategis demi kemajuan klub. Meskipun harus berpisah dengan figur yang sangat dihormati dan dicintai oleh supporter. Tentu saja keputusan ini menimbulkan beragam reaksi dari supporter dan masyarakat sepak bola Sumatera Barat. Hengki Ardiles adalah legenda yang dikenal dekat dengan fans dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub. Banyak yang merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan pemain muda maupun tim utama. Namun dari sisi profesional, perubahan staf pelatih adalah hal yang lumrah dalam dunia sepak bola. Manajemen dan pelatih kepala baru harus memiliki kebebasan untuk membentuk tim pelatih yang mampu mengimplementasikan visi mereka secara maksimal. Hengki sendiri telah menunjukkan sikap sportif dengan memberikan ucapan terima kasih dan tetap menjaga profesionalisme. Kedepan, Hengki Ardiles tentu memiliki peluang untuk melanjutkan karirnya di klub lain atau bahkan kembali ke Semen Padang dalam kapasitas berbeda. Mengingat reputasi dan pengalamannya yang tidak diragukan. Sementara itu, Semen Padang FC harus fokus pada konsolidasi tim dan persiapan menghadapi musim yang akan datang dengan staf pelatih baru dan skuad yang sudah diperkuat. Keputusan manajemen Semen Padang FC untuk tidak memperpanjang kontrak asisten pelatih Hengki Ardiles adalah bagian dari strategi klub untuk menghadapi tantangan kompetisi Super League 2025-2026 dengan pendekatan baru. Meskipun berat secara emosional, langkah ini menunjukkan profesionalisme dan visi jangka panjang manajemen dalam membangun tim yang kompetitif. Hengki Ardiles tetap menjadi sosok yang dihormati dan dikenang sebagai legenda klub yang telah berkontribusi besar selama bertahun-tahun. Kita doakan yang terbaik untuk karirnya ke depan dan juga kesuksesan bagi Semen Padang FC di bawah arahan pelatih kepala baru. Eduardo Almeida baru-baru ini mengungkapkan alasan dibalik keputusan klub untuk merekrut dan memperpanjang kontrak sejumlah pemain asal Portugal. Ini menjadi bagian dari strategi besar Semen Padang FC dalam menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2025-2026.
Eduardo Almeida sendiri berasal dari Portugal, sehingga secara alami ia memiliki jaringan luas dan pemahaman mendalam terhadap kualitas pemain-pemain di negaranya. Hal ini memudahkan proses scouting dan adaptasi pemain asing tersebut ke dalam sistem permainan yang diinginkan. Eduardo menginginkan pemain yang tidak hanya memiliki kualitas teknis, tapi juga mampu memahami taktik dan filosofi sepak bola yang diharapkan di Semen Padang. Para pemain asal Portugal yang direkrut seperti Angelo Meneses dan Rui Rampa memiliki pengalaman bermain di Liga Portugal, baik di kasta kedua maupun ketiga. Pengalaman ini dianggap sangat berharga karena kualitas kompetisi di Portugal cukup tinggi dan mampu menghasilkan pemain dengan mental juara dan profesionalisme yang baik. Angelo Meneses misalnya, musim lalu tampil apik bersama Dewa United dengan catatan 30 pertandingan, 1 gol dan 3 assist, menunjukkan konsistensi performa yang diharapkan Eduardo. Dengan banyaknya pemain asal Portugal di dalam skuad, proses adaptasi diharapkan berjalan lebih cepat dan efektif. Mereka dapat saling membantu dalam komunikasi dan pemahaman gaya bermain, sehingga meminimalisir kendala bahasa dan budaya yang biasanya menjadi tantangan bagi pemain asing. Eduardo sendiri menegaskan pentingnya chemistry dalam tim, dan keberadaan beberapa pemain dari negara yang sama membantu mempercepat proses tersebut. Manajemen Semen Padang FC yang dipimpin oleh CEO Win Bernardinho juga melihat bahwa investasi para pemain asal Portugal merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun fondasi tim yang solid dan kompetitif di Liga 1. Dengan memperpanjang kontrak pemain asing yang sudah beradaptasi dan menambah pemain baru berkualitas dari Portugal, mereka berharap dapat menghindari degradasi dan bahkan bersaing di papan atas musim depan. Perpanjangan kontrak Eduardo Almeida hingga musim 2025-2026 menjadi bukti kepercayaan manajemen terhadap visi dan arah yang dibawa pelatih asal Portugal ini. Eduardo sendiri menyadari bahwa keberhasilan tim sangat bergantung pada kualitas pemain yang ia pilih. Oleh karena itu, ia memilih pemain yang sudah dikenal kualitas dan karakteristiknya, sehingga memudahkan dalam membangun tim yang solid dan berdaya saing yang tinggi. Selain pemain yang sudah berpengalaman, Eduardo juga sedang memasak atau mengolah pemain-pemain yang awalnya belum dikenal luas, termasuk dari Liga 3 Portugal, untuk disulap menjadi primadona di Semen Padang FC. Ini menunjukkan keberanian dan kreativitas pelatih dalam menggali potensi pemain yang mungkin belum banyak diperhitungkan, namun memiliki kualitas yang bisa dikembangkan dengan pelatih yang tepat. Keputusan Semen Padang FC untuk merekrut dan mempertahankan pemain asing asal Portugal merupakan strategi matang yang dipimpin langsung oleh pelatih Eduardo Almeida. Alasan utamanya adalah kemudahan adaptasi, kualitas dan pengalaman pemain, kesamaan visi dan gaya bermain, serta kepercayaan penuh manajemen terhadap pelatih. Dengan skuad yang sudah lengkap dan latihan perdana yang sudah digelar, Eduardo Almeida optimis Semen Padang FC akan tampil lebih kompetitif dan mampu meraih hasil positif di Liga 1 musim 2025-2026. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Perjalanan Sport. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.